Halo guys, di tangan gue sudah ada smartphone terjangkau yang menurut gue nih harganya menarik banget, terutama untuk handphone sekelas Vivo guys. Kenapa gue bilang menarik? Karena sedikit gambaran aja nih soal nilai jual utama dari handphone ini. Dia tuh dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6500 mAh. Dan ini tuh gede banget ya guys. Prosesornya pakai Snapdragon yang powerful. Kemudian punya sertifikasi tahan air ekstrim IP69. Sama desainnya loh guys. Lu lihat deh, cakep banget. Terus kalau kita bicara soal harganya nih ya, untuk Vivo Y29 ini guys, secara resmi akan diluncurkan dalam 3 varian. Mulai dari varian 6/128GB, kemudian 8/128GB, dan 8/256GB. Nah untuk harganya ya, untuk varian 6/128GB itu cuma di angka 2,3 jutaan aja. Sedangkan varian 8/128GB ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan. Lalu buat varian tertingginya guys, itu di harga 2,8 jutaan aja. Kaget nggak lo? Sama, gue juga kaget. Ayam-ayam gue kagetnya. Belum lagi di masa pre-order kemarin, Vivo tuh ngasih gift box senilai Rp500.000 loh guys. Yang isinya tuh ada tumbler air minum dan juga TWS Vivo Buds. Lumayan banget nggak sih bro? Makanya buat lo semua yang penasaran, gak usah lama-lama lah, langsung aja kita bahas soal Vivo Y29 ini guys. Pertama-tama bakal kita bahas soal desainnya dulu guys. Yang mana untuk Vivo Y29 ini, desainnya tuh kelihatan mewah banget. Terutama yang warna putih marmer gini bro. Kilauannya tuh kelihatan mencolok banget ya, seolah-olah terbuat dari marmer asli. Dan uniknya, varian warna ini tuh katanya punya desain yang eksklusif di setiap unitnya. Karena punya motif back cover yang beda-beda gitu bro. Makanya nih kalau nggak salah, Doski ini dikasih rekor muri loh. Nah, build quality-nya juga berasa kokoh banget pas gue pegang. Desainnya di sini meskipun kelihatan glossy, tapi cakep banget. Udah nggak gampang ninggalin bekas sidik jari ataupun kotoran. Bahkan ya, meskipun kita pegang-pegang kayak gini. Nah, desain seperti ini disebut sebagai compact 3D metallic frame guys, yang memberikan kesan modern dan juga premium. Bukan desain retro ataupun kotak-kotak kayak handphone kebanyakan. Sementara buat varian warnanya guys, sebenarnya lo bisa pilih sendiri. Apakah lo prefer seperti gua, warna putih marmer seperti ini, atau pilih varian warna lain. Ada yang warnanya coklat cendana guys. Tinggal lo sesuaikan aja dengan selera kalian. Terus kalau kita lihat di bagian SIM card-nya ya guys, ini ada di sebelah kiri. Yang mana Vivo Y29 ini pakai slot hybrid. Jadi bisa dipakai untuk 2 SIM card ataupun satunya diganti buat pakai slot micro SD. Bergeser ke sebelah kanan, yang mana di sini terdapat tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari dan juga tombol volume up and down. Kalau kita geser lagi ke bagian atasnya guys, ini polos. Sementara kalau kita lihat di bagian bawah, ini nggak dikasih jack audio 3,5 mili ya guys. Jadi cuma ada port USB Type-C, kemudian ada mikrofon sekunder, dan juga speaker dual stereo. Yang mendukung juga nih audio booster sampai 400% loh. Jujur, kalau kita bicara soal suara speakernya guys, ini tergolong keras banget menurut gua. Jadi walaupun tanpa headset, ini masih cocok banget buat lo yang suka nonton film ataupun streaming dari handphone kalian. Terus nih ya, poin dari fitur yang menjadi tren sekarang gitu ya guys, masalah sebuah smartphone di kelas mid-range, itu adalah biasanya terkait dari ketahanannya ataupun durability-nya. Begitupun yang dilakukan sama Vivo Y29 ini guys. Dimana bodinya itu udah lolos uji ketahanan ekstrim, bahkan dapat juga sertifikasi militer. Layarnya juga dilindungin sama kaca yang super kuat ya guys, yaitu Shot Sensation Glass, yang tahan banting intinya. Ini tuh setara kayak Corning Gorilla Glass 8 bro. Rangkanya pun ini nggak kalah kokoh. Jadi lu semua nggak perlu khawatir rusak kalau handphone ini jatuh ataupun kepentok guys. Selain itu Vivo Y29 ini guys udah punya sertifikasi IP69. Jadi bakalan aman banget buat kena air, kemudian debu, bahkan di lingkungan ekstrim sekalipun. Hal ini tentunya berkat proses dispensing khusus guys yang bikin tahan airnya tuh jadi makin kuat. Bahkan ya slot SIM card-nya juga dilindungin sama silikon biar nggak kemasukan air. Dan yang paling kerennya lagi nih ya, layarnya tuh masih tetap responsif walaupun di kondisi basah kena air guys. Dari bagian desain, sekarang kita bakal beralih ke bagian layarnya. Yang mana layar dari Vivo Y29 ini guys berukuran 6,68 inci. Pakai panel IPS, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya udah di angka 120 Hz. Ya meskipun harus gue akuin ya, kalau di segmen harga segini, beberapa merek lain mungkin udah berani nawarin layar yang Full HD+, atau bahkan pakai Super AMOLED. Tapi dengan adanya refresh rate 120 Hz, itu ngejadiin nilai tambah buat smartphone yang satu ini. Terus untuk layarnya sendiri guys, udah punya tingkat kerapatan layar di angka 264 ppi dan tingkat brightness yang cukup baik banget nih buat penggunaan di luar ruangan.
Intinya menurut gue ya, untuk handphone kelas 2 jutaan, kalau kita menyampingkan spesifikasi di atas kertas, gue rasa handphone ini masih cukup oke banget kok guys buat nonton. Next, kita bakal masuk ke pembahasan performanya. Yang mana untuk Vivo Y29 ini guys, sudah pakai chipset Snapdragon 685 yang masih bisa ngasilin skor benchmark di angka 300 ribuan poin untuk Antutunya. Ya meskipun harus diakuin bukan yang tercepat di range harga 2 jutaan, tapi guys, chipset ini tuh setelah gue cobain, ternyata tuh masih cukup handal banget kok buat penggunaan sehari-hari. Terus smartphone ini secara default menjalankan Android 15. Nah, kalau ditanya buat gaming masih bisa atau enggak, jawabannya sih sebenarnya masih bisa dan cukup baik banget guys untuk game casual. Ya meskipun kalau gue harus jujur ya, untuk Vivo Y29 ini guys emang nggak terlalu cocok buat main game berat, kayak misalkan PUBG ataupun Genshin Impact secara kompetitif. Cuman hal yang sangat gue nilai positif banget dari handphone ini adalah ketahanan baterainya, yang mana kapasitas baterainya tuh gede banget, 6500 mAh. Yang menurut gue tuh bisa jadi backup yang solid banget untuk aktivitas kita selama seharian full. Intinya nggak ada tuh cerita ketemu colokan pada saat di siang hari ataupun sore hari guys. Sebagai gambaran aja nih, pas gue paksa Vivo Y29 ini guys buat main Genshin Impact di settingan defaultnya selama setengah jam, hasilnya tuh baterai dari handphone ini cuma berkurang 6% aja. Dan buat nonton YouTube setengah jam, ini baterainya cuma berkurang 2% aja loh guys. Sementara buat ngecasnya, di sini juga dikasih charger 44 watt flash charge, bisa ngecas baterai segede ini guys, dalam durasi yang gak terlalu lama. Terbukti ya, ini dalam waktu 40 menit udah terisi 50% loh. BTW buat lo semua nih yang penasaran sama aksen mirip Aura Light di bagian bawah modul kameranya ini guys, ini tuh sebenarnya bukan Aura Light, tapi mereka menamakannya Dynamic Light. Kurang lebih sejenis lampu LED notifikasi tambahan yang bisa kita kustomisasi warnanya guys sesuai sama fungsinya. Mulai dari notifikasi kalau misalkan ada telepon masuk, putar musik, dan lain-lain bro. Lanjut ke poin yang menarik dan mungkin aja ini relate sama warga-warga Indonesia gitu guys. Yaitu handphone ini punya fitur khusus untuk pengendara motor bro. Fiturnya mulai dari Max Unlock yang bikin kita bisa buka kunci pakai Face Unlock tanpa perlu buka masker. Terus ada Wet Touch yang bikin layar handphone itu nggak error kalau misalkan dipakai pas hujan ataupun tangan kita basah. Dan terakhir nih, ada fitur AI Super Signal yang ningkatin performa penangkapan sinyal di handphone ini guys biar lebih maksimal. Jadi intinya sih insya Allah udah aman banget lah ya buat lo yang motoran tiap hari atau buat lo semua nih yang emang hariannya tuh kerja sebagai ojol bro. Selain performa yang mainstream ya, ada satu fitur lagi yang menurut gue tuh agak sukar kita temukan di handphone mid-range dengan harga 2 jutaan guys, yaitu adalah fitur AI. Tapi setidaknya di handphone ini cukup aman karena gue menemukan 4 fitur AI yang bakal kita explore lebih lanjut guys. Yang pertama ada AI yang paling mainstream yang ada hampir di semua smartphone zaman sekarang, yaitu fitur AI Erase 2.0, yang mana Doski ini bisa ngehapus objek dalam foto yang nggak kita inginkan. Kemudian kedua ada AI Circle to Search yang bisa ngebantu buat nyari informasi dari suatu gambar dengan cepet banget nih. Dan juga bisa banget buat nyari judul lagu ataupun penyanyi siapa nih yang lagi kita puter lagunya guys. Terus ada juga AI Photo Enhance yang bisa dipakai buat bikin foto jadul kalian ya, jadi setara kualitas HD. Sampai yang paling kepake banget nih sama gua adalah fitur AI Screen Translation. Yang mana Doski ini bisa ngebantu banget ya buat terjemahin artikel dalam bahasa asing nih guys yang lagi gue baca secara instan. Nah, kalau kita ngomongin soal kamera ya, untuk Vivo Y29 ini juga nggak ketinggalan guys. Karena untuk kameranya, Doski ini udah di-enhance sama teknologi AI bro. Yang mana untuk Vivo Y29 ini guys, udah punya kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel. Yang didampingin juga nih sama satu lensa kamera bokeh yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara buat kamera depannya guys, Doski punya resolusi 8 megapiksel. Nah, secara kualitas fotonya, menurut gue secara umum sih udah cukup bagus banget ya. Meskipun beberapa kali memang dynamic range-nya masih kelihatan sedikit kurang maksimal, tapi menurut gue sih masih oke kok. Sementara buat kualitas perekaman videonya guys, di sini kalian maksimal bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps dengan kualitas stabilisasi yang bisa kalian nilai sendiri bro. Paling gue mau info ini buat lo yang suka ngabadin momen-momen spesial guys, kamera di Vivo Y29 ini udah ngasih beberapa fitur yang menurut gue tuh menarik. Contohnya kayak fitur live photo yang bisa bikin hasil fotonya tuh jadi kayak bergerak gitu guys. Jadi pas lo jepret foto, handphonenya tuh juga bakal ngerekam video pendek sebelum dan sesudah lo memencet tombol guys. Dan hasil fotonya itu jadi lebih hidup gitu loh guys. Terus ada lagi nih yang namanya dual view video. Nah ini tuh menurut gue sih cocok banget buat lo yang hobi ngevlog.
Di sini tuh lo bisa banget ngerekam video pakai kamera depan dan juga belakang secara bersamaan. Jadi seenggaknya ya, lo tuh bisa nunjukin ekspresi lo sambil ngerekam pemandangan ataupun objek yang pengen lo mau, guys. Layarnya pun bisa dibagi dua sama besar, atau salah satu jadi lebih kecil kayak picture in picture gitu. So, kesimpulannya menurut gua, kalau misalnya kita telisik dari segi fitur yang lengkap, kemudian juga spesifikasi yang masih memadai di range harga 2 jutaan, menurut gua pribadi untuk Vivo Y29 ini masih oke banget gitu guys. Melihat juga desainnya yang cakep, seperti handphone harga 4-5 jutaan, dan kapasitas baterainya ini cukup mengagumkan, gede banget guys. Dan buat lo semua yang memang lagi nyari sebuah handphone dengan desain cantik, kemudian kapasitas baterai yang oke banget, 6500 mAh, dan performanya juga bisa diandalkan guys, gue nggak ragu sih untuk merekomendasikan Vivo Y29 ini. So, menurut lo semua gimana soal handphone ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.